Pada sesi kemarin, kita sudah membahas tentang tujuan kehidupan kita. Yang pertama itu ingin mengalami apa yang telah kita alami, karena apa yang kita alami itu merupakan suatu cita-cita kita sebelum kita terlahir sebagai manusia. Kedua, tujuan kita adalah menyelesaikan karma dengan siapapun, dengan apapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Penyelesaian karma itulah dengan cara membahagiakan mereka. Gitu. Nah, kemudian setelah kita bisa membahagiakan mereka, itu pasti ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang membahagiakan, menyedihkan, mengecewakan. Itu adalah sebuah proses secara spiritual, sehingga kita betul-betul menyadari tentang jati diri kita. Hanya mereka yang sudah tahu jati diri, mereka akan bisa kembali pulang ke rumah sejati, hidup bersama Tuhan. Gitu. Nah, sekarang ini kan prosesnya panjang kan. Dari lahir itu sampai kita meninggal itu puluhan tahun, ya. Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80, 90, bahkan ada yang 100 gitu. Apa yang harus kita lakukan di masa ini gitu? Ya, banyak orang bercerita bahwa dalam hidup ini dia menghadapi banyak masalah. Dan mereka mengatakan bahwa dia yang kena masalah paling berat gitu. Sesungguhnya begini, tidak ada masalah sebenarnya. Kalau kita tahu bahwa apapun yang telah kita alami, sedang kita alami, dan akan kita alami, ini adalah sebuah proses yang menjadikan kita lebih baik, yang menjadikan kita lebih sempurna, lebih bijaksana, maka kebaikan, keburukan, kekecewaan itu tidak perlu kita anggap lagi, karena itu sebuah proses. Ya, seperti juga diceritakan kemarin bahwa sebatang besi yang kecil ini yang memiliki cita-cita agar bermanfaat dalam hidupnya, kemudian dia bercita-cita menjadi satu jarum, itu ada proses yang harus dia lewati, gitu. Harus dibakar dulu, ditempa dulu, digergaji dulu, kemudian dihaluskan sampai dia kecil sekecil-kecilnya itu. Nah, begitu juga kita dalam proses, ya, dari dalam kandungan lah sampai kita mati nanti, itu ada proses, dan itu proses bukanlah sesuatu hal yang harus kita takuti, karena kalau kita bisa ibaratkan kita ini ke dunia ini kan sebenarnya tamasya. Sama dengan kita dari satu tempat, satu daerah ke luar negeri misalnya. Ke luar negeri, ya. Ke luar negeri itu pasti ada yang perlu kita bawa, dan yang kita bawa itu betul-betul perlu dan penting. Ya, misalnya apa? Paspor, uang, pakaian yang akan kita pakai nanti, dan beberapa hal. Apakah mungkin kita membawa keset untuk membersihkan kaki? Itu tidak mungkin, karena itu tidak penting. Apakah mungkin kita membawa misalnya peralatan dapur itu, ya, misalnya penggorengan, kompor, apakah mungkin kita bawa itu? Tidak. Yang kita bawa adalah barang-barang yang penting. Demikian juga hidup ini adalah sebuah perjalanan dari alam sejati kita, dari rumah sejati kita bersama Tuhan, kemudian kita turun ke dunia ini adalah untuk bertamasya. Ya, bertamasyalah. Kita ingin menikmati bagaimana dunia ini. Maka 4 hal yang kita bawa, 4 hal penting yang kita bawa dalam perjalanan kita di
di dunia ini, kita kita membawa bahagia, kebahagiaan kita pasti bawa. Ya. Yang kedua, kita membawa penderitaan ketika kita membawa sakit. Yang keempat, kita membawa kematian. Nah, coba tanya, di antara para pemirsa di channel Kadek Ambara ini, apakah ada yang belum pernah bahagia dalam hidupnya? Pasti semua. Dulu waktu kita kecil, kita punya mainan itu, kita bahagia. Kemudian mainan kita hilang, kita bersedih. Ya. Kemudian kita terlalu banyak main, kita sakit. Kemudian di malam hari kita tidur lelap, kita mati. Ini dari hari ke hari kita bekal ini kita bawa. Setiap hari itu kita alami. Ya, mungkin bangun pagi kita merasa tubuh kita sehat, kita bisa melihat cuaca dengan cerah, kita bahagia. Ya. Kemudian ada gelap datang, ada mendung, kita sedih. Ya. Kemudian kita lapar, belum dapat makan, bisa bikin perut sakit. Ya. Mungkin siang hari kita capek, kita rebahkan tubuh, tertidur, itu kita mati. Ya. Inilah proses dari hari ke hari, itu sudah kita lewati. Maka kita tahu bahwa kebahagiaan itu kita akan alami. Dan kebahagiaan ini penting. Karena inilah tujuan yang kita inginkan dalam hidup, harus bahagia. Maka bahagia ini penting. Sedih juga penting. Karena tanpa ada kesedihan kita tidak ngerti apa sih itu bahagia. Ya. Sakit. Nah, sakit ini paling penting. Kenapa? Manusia itu inginnya sehat. Ketika dia sehat, dia tidak memperhatikan tubuhnya, dia tidak memperhatikan pikiran, dia tidak memperhatikan jiwanya. Ketika dia sehat, hanya kerja, dan kerja tidak memperhitungkan apakah tubuhnya capek, apakah perutnya lapar, apakah tenggorokannya haus, apakah matanya ngantuk. Dia tidak ngerti itu manusia itu. Manusia yang di luar sana itu loh, kita ini kan enggak ya. Makanya tugas pertama yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita. Ya, tubuh kita jaga dengan apa? Dengan mendengarkan bahasa-bahasa tubuh itu, karena bahasa tubuh itu bisa berbahasa dia bisa berbicara kepada kita. Ya, kita punya perut, dia kalau dari pagi misalnya, dari pagi jam 10, jam 11 itu sudah punya suara dia. Kriak. Ini yang tidak kita pahami. Itu tandanya dia lapar, saya lapar gitu. Tapi karena kita ada kerjaan kita lanjutkan. 1 kali, 2 kali nggak apa-apa. Tapi selalu sering kali kita begini ya, pastilah yang namanya pencernaan kita, lambung kita, usus kita akan rusak. Ya, ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar yang tidak nonton ini gitu. Gitu. Ya. Tenggorokan terasa kering. Seharusnya apa? Kita minum. Dan banyak orang yang tidak mau minum. Tidak minum air maksudnya. Dia ambil kopi, dia ambil minuman keras. Itu bukan minum loh. Itu bukan minum. Yang minum yang benar itu adalah minum air putih. Kemudian, dalam keseharian, kita misalnya ngangkat apa itu, keberatan itu kita capek. Seharusnya kita beristirahat. Tetapi banyak orang yang di luar sana itu tidak pernah istirahat. Kemudian tubuh juga berkata seperti ini. Jam 10, 11 malam ini udah tanda ini. Tetapi banyak sekali yang melanjutkan pekerjaan. Misalnya di laptop, dia main saham atau apa, dia sampai larut pagi. 1-2 kali nggak apa-apa. Tetapi kalau sering dilakukan ini bahaya. Rhoma Irama kan berkata seperti ini. Begadang jangan begadang.
Kalau tiada perlunya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Ya, ini. Kalau sering begadang itu muka itu pucat. Ya, kesehatan Anda terganggu. Ya. Nah, inilah yang harus kita jaga. Dan hanya kita yang bisa menjaga diri kita. Karena mungkin istri kita, anak kita, teman kita, dia ngurus dirinya. Ini urusan pribadi masalah tubuh kita. Hanya kita yang bisa tahu kita lapar, kapan kita haus, kapan kita ngantuk, kapan kita capek. Hanya kita yang tahu dan kita yang harus menjalani ini gitu. Ya. Yang kedua, menjaga pikiran. Ya. Pikiran kita itu selalu sukanya kalau diibaratkan dia ini liar. Diibaratkan ada yang mengibaratkan seperti kera. Dia lompat sana, lompat sini, nggak karuan-karuan gitu. Masalahnya kita ini pikiran kita melompat ke belakang, ya, mengingat apa-apa yang kita pikirkan, apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita lakukan, dan kita sering sekali menyalahkan diri kita, ya, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan saudara kita, menyalahkan teman-teman kita, bahkan sering sekali kita menyalahkan Tuhan gitu. Padahal tidak perlu ada yang disalahkan. Karena apa? Karena kita kemarin sudah bahas bahwa apapun yang telah kita lakukan, yang telah kita alami, itu memang harus seperti itulah jalannya. Emangnya kalau Anda menyesali masa lalu, apakah Anda bisa merubah masa lalu? Tidak kan? Makanya masa lalu itu terima sebagai sebuah proses yang memang harus seperti itu terjadi. Ya. Kalau kita misalnya merasa salah, ya maafkan diri kita. Hanya kita yang bisa memaafkan diri kita. Setelah memaafkan, ya selesailah. Janganlah lagi berurusan dengan masa lalu. Ya, jangan lagi menjelekkan masa lalu. Justru kita harus berterima kasih dengan masa lalu kita. Karena tanpa masa lalu, tanpa kejadian-kejadian di masa lalu, kita tidak bisa sampai di saat ini. Kita tidak bisa mendengarkan, saling mendengarkan ini, mendengarkan YouTube saya ini. Tidak bisa. Karena proses itulah yang menghantarkan Anda bisa ketemu. Kita bisa di grup ini gitu loh. Maka berterima kasihlah masa laluku. Ternyata dengan kejadian-kejadian yang lalu itu loh, aku bisa seperti ini. Aku bangga menjadi diriku saat ini. Nah, kata-kata ini yang jarang diucapkan oleh mereka yang tidak nonton video ini gitu. Kemudian pikiran kita sering sekali lari ke depan. Bahkan lari sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu ke sana larinya. Padahal kita masih diam di sini. Kalau kita berpikir bahwa sesuatu hal negatif yang akan terjadi 10 tahun lagi, bisa-bisa kita ambruk saat ini. Kita bisa ambruk saat ini. Ini satu contoh ya. Mungkin ini salah satu contoh yang saya pakai. Contoh adalah anak saya. Saya punya anak perempuan. Dia punya anak. Ini anaknya baru 6 bulan. Nah, bayi ini 6 bulan. Dia nangis. Tanpa ada kejadian apa, dia nangis. Suaminya bingung. Kenapa kamu nangis? Ini anak kita ini. Nanti kalau sudah besar dia menikah, kita akan ditinggalkan oleh dia. Bagaimana nanti dia di rumah suaminya? Nah ini. Anaknya 6 bulan, dia berpikir ketika anaknya menikah kan mungkin lagi 25, 26 tahun kan. Kenapa dia sekarang menangis? Hal inilah yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak menonton video ini. Betapa bodohnya mereka itu. Padahal hidup kita ini adalah kita harus hidup dari saat ini ke saat berikutnya. Hari ini ke hari berikutnya. Minggu ini ke minggu berikutnya. Bulan ini ke bulan berikutnya. Ya, janganlah jauh-jauh gitu. Janganlah jauh-jauh. Berpikir terutama. Karena siapa yang pikirnya liar itu hidupnya kacau. Maka yang perlu kita pikirkan adalah saat ini. Kita boleh merancang masa depan, boleh. Tugas pikiran itu merancang masa depan. Kemudian dari saat ke saat kita melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini di sini. Saat demi saat.
Ya, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi hari minggu. Kalau semua kita lakukan dengan baik, pasti masa depan kita baik, masa lalu kita pasti baik. Ya, nah inilah cara mengelola pikiran. Ya, begitu dia lewat ke belakang, stop, kita ada di sini loh. Begitu dia maju ke depan, stop, kita ada di sini. Inilah tugas kita. Tugas manusia adalah belajar mengendalikan pikiran. Siapa saja yang dikendalikan pikiran, itu hidupnya pasti hancur lebur gitu. Ya, hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran adalah segala-galanya. Ya. Kemudian, bagaimana kita melihara hati kita? Hati, ya, ada rasa di sini ya, hati. Nah, bagaimana? Hati hanya satu, hanya perlu dibahagiakan. Nah, bagaimana membahagiakan hati? Ya, caranya pertama yang termudah itu adalah mengingat keberhasilan-keberhasilan. Mengingat apapun masa lalu itu adalah proses yang menjadikan kita bahagia. Dan syukuri apa yang kita capai hari ini, saat ini. Ya, saat ini kita bersyukur kita bisa berdialog. Ya, walaupun saya di video Anda menonton, ini kita berdialog. Kita syukuri. Tidak banyak orang bisa menonton video ini saat ini. Syukuri. Ada hal positif yang kita dapatkan di sini. Syukuri. Setelah bersyukur, di sini baru kita bisa tersenyum. Ya, coba tersenyum. Sambil tersenyum, apakah bisa Anda bersedih? Nggak mungkin. Maka bersyukur dan tersenyum ini adalah dua hal yang harus kita lakukan dalam seharian kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita bersyukur tersenyum. Anda pergi ke suatu tempat, sampai di sana bersyukur dan tersenyum. Maka ketika Anda tersenyum, energi Anda ini akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Begitu Anda tersenyum, orang-orang akan mendekat pada Anda. Ya, ya, hal ini yang harus kita lakukan. Ya, menjaga tubuh kita dengan sederhana. Ketika lapar, makan. Ketika haus, minum. Ketika capek, beristirahat. Ketika ngantuk, tidur. Ya, ucapkan terima kasih kepada kejadian-kejadian di masa lalu. Ya, suruh masa depan bersabar. Tunggu, masih jauh. Saya masih di sini. Kemudian bersyukur dan tersenyum. Ya, inilah hal penting yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, sampai jumpa bersama saya, Kadek Siwa Ambara, seorang pelaku spiritual Bali modern.